Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ yang biasa kita sapa dengan nama Romo Mardi. Halo Romo, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat bertemu kembali. Luar biasa Romo, puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami yang penuh kasih. Engkaulah yang maha mulia. Kami ingin memuliakan Dikau dengan mewartakan anak-Mu sendiri, Sang Putra yang sudi hadir di antara kami, walaupun kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami mempercayakan renungan dan semua saudara yang ikut merenung bersama kami, agar supaya Roh-Mu yang menjadi penjiwa kebersamaan kami. Kami mempercayakan seluruhnya karena Engkaulah Aba, Bapa kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Dari surga, Allah memandang dan melihat semua anak manusia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, merupakan pekan biasa yang ke-28. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 11 sampai dengan 14. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 11 sampai dengan 14. Saudara-saudara, dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Tetapi di dalam Dia, kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus inilah adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, sekarang marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik-Nya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur.
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Mardi akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Kita mendengarkan bacaan dari Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup, yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi, yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan tadi bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani. Nah Romo, dalam perbincangan rohani ini, dalam segmen pertama ini Romo, kita membahas tentang bacaan pertama ya Romo. Ya. Inspirasi apa yang akan Romo sampaikan di sini Romo terkait dengan bacaan pertama tadi yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus? Sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita renungkan dari 4 ayat
surat Efesus tadi. Mungkin berguna untuk mencermati sebentar di manakah tempat Efesus itu. Efesus terletak di daerah yang sekarang bernama Turki. Suatu daerah yang sebetulnya lumayan jauh dari Yerusalem. Di sini nampak bahwa para rasul Barnabas, Paulus, dan teman-temannya mempunyai banyak kawan di Efesus, sehingga dibuat surat. Ini berarti bahwa mereka itu bukan sekedar kelompok teman-teman, bukan sekedar kelompok yang kadang-kadang ngobrol bersama, bukan pula orang-orang yang sepekerjaan saja, melainkan orang-orang yang merasa diri saudara satu sama lain, berteman, bersahabat satu sama lain. Tidak dengan suatu organisasi yang resmi disebut yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan, akan tetapi suatu paguyuban. Orang Jerman akan mengatakan Gemeinschaft. Orang Belanda mengatakan Gemeenschap. Menunjukkan bahwa di dalam hati mereka ada sesuatu yang mengikat. Ikatannya bukan sesuatu yang di luar. Bukan. Ikatannya terletak di dalam, yaitu dalam kesetiaan mereka kepada iman terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan itu begitu besar sehingga walaupun mereka berbuat banyak, walaupun mereka bekerja banyak untuk paguyuban umat beriman mereka, tetapi Paulus menyebutkan menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendaknya. Saya tertarik pada kata-kata Paulus ini. Keseluruhan hidup jemaat itu dirangkum dalam apa yang disebut oleh Paulus bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak Allah. Maka sebenarnya mereka menerima bagian dari karya Allah. Barangkali ini dapat kita dekatkan dengan berbagai macam doa yang sesekali kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kadang-kadang kita lakukan? Sesuatu yang sangat manusiawi, namun kalau diperhatikan baik-baik, sebetulnya menarik. Yaitu, kalau kita mempunyai pekerjaan besar, kalau kita mempunyai usaha, kalau kita sampai kepada suatu titik kritis, maka kita berdoa. Tidak jarang dengan doa yang berbunyi seperti misalnya, Tuhan tolong hadir, datang kepada kami. Bukankah demikian? Bukankah sering kali kita berdoa dengan cara demikian? Apakah itu salah? Tidak. Itu suatu cara berdoa yang biasa.
bahwa kita mohon Tuhan membantu kita, bahwa Tuhan sudi menemani kita bekerja, apalagi kalau kerja kita berat. Kita mohon Tuhan ikut serta dalam pekerjaan yang berat, dan bagi hidup kita berharga, bagi perkumpulan kita berharga, bagi persekutuan kita sangat berharga. Wajar Tuhan dalam saat kritis ini, tolong dong bantu kami. Menjelang ujian, tolong dong Tuhan bantu. Pada waktu kita mau berjalan jauh, tolong dong bantu. Efesus adalah suatu daerah yang banyak sekali didatangi oleh orang. Oleh sebab itu, orang-orang yang menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus hadir di sana juga. Tapi yang menarik adalah kata-kata Paulus kepada mereka, bahwa yang punya kerja itu Tuhan. Kita diperkenankan bergabung dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebenarnya tidak perlulah kita mohon agar Tuhan hadir. Kenapa? Karena itu pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan pasti hadir di situ, betapapun beratnya. Kalau kita memperhatikan di Golgota, Allah Bapa juga hadir, walaupun kelihatannya tidak nampak. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus pun mengatakan, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Demikian pula pada saat pekerjaan kita berat, pada saat berbagai macam masalah muncul, seperti Yesus, kita mulai dengan, Tuhan di mana sih engkau? Kok aku sepertinya nggak dibantu? Padahal seperti dikatakan Paulus kepada umat di Efesus, ini adalah karya Tuhan. Dan kita boleh bersyukur bahwa kita diperkenankan bergabung, ikut serta bekerja bersama Allah. Bukan main. Bahwa kita yang lemah, kita yang penuh kekurangan, kita yang banyak berdosa, diperbolehkan ikut disatukan dalam karya Allah. Kita bersyukur. Apakah dengan demikian lalu tidak akan ada masalah dan problem? Ada. Tidak sedikit. Lihat saja Tuhan Yesus mendapat problem besar dalam merangkul para rasul. Lihatlah Tuhan Yesus yang harus menderita keras sekali. Lihatlah Tuhan Yesus yang juga dihina. Lihatlah Tuhan Yesus yang ditipu oleh Yudas. Tetapi mengatasi semua itu pada akhirnya nampak bahwa ini semua adalah karya Allah Bapa. Dan Sang Putra dikirim kepada kita, lalu Sang Putra mengikut sertakan kita, mengundang kita, memanggil kita untuk ikut serta dalam karya agungnya, yaitu menjalankan kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia. Tak terbayangkan sebelumnya. Kalau mengingat kitab Kejadian, mengingat zaman Nuh, mengingat zaman Abraham,
mengingat zaman Musa, kemudian Daud, Sulaiman, dan para nabi-nabi, nabi besar maupun nabi kecil. Kita diperkenalkan dengan istilah sisa-sisa suci. Artinya, banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi memang hanya sedikit yang tetap beriman dalam arti yang sebenar-benarnya. Sisa-sisa itulah yang disebut sisa-sisa suci. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun situasinya sangat berat. Tapi mereka bersyukur diikut sertakan Tuhan menjadi sisa-sisa suci yang ditapung oleh tangan Tuhan yang penuh kerahiman dan penuh cinta kasih. Sedemikian sehingga kembali saya kepada kata-kata Paulus, bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa kita yang begini lemah dan penuh dosa ditapung oleh tangan Tuhan? Karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus menampung seluruhnya. Roh Kudus inilah jaminan bahwa kita akan selamat sampai akhir. Dengan kata lain, kalau berbagai macam hal jalan dengan baik, Tuhan yang ada di balik semuanya. Karena itulah karya Allah. Saya teringat pada cerita pilot yang menerbangkan pesawat batik beberapa waktu yang lalu. Terbang, padahal persis waktu itu mulainya gempa dan segala malapetaka di Palu. Dengan bantuan penjaga menara, pilot berhasil membawa sekian banyak orang untuk terbang selamat. Dan apa yang di-sharekan dia dalam ibadat di gerejanya, Tuhan yang membantu. Padahal situasinya amat sangat kritis sekali. Dan dia selamat. Dan dia yakin ini bukan karena hebatnya dia, tapi karena Tuhan yang punya kerja. Para saudari-saudara sekalian, saya yakin, saya percaya bahwa Anda pasti pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu. Ketika hampir semua orang putus asa, ketika hampir kita sendiri melepaskan harapan, tapi ada setetes iman yang menguatkan kita untuk setia kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa keselamatan lahir maupun batin kepada kita semua. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus dalam surat ini? Yang dilakukan oleh Paulus adalah mengingatkan lagi dan lagi. Ingatlah, Tuhan yang punya kerja. Ini semua kehendak Tuhan. Marilah kita mempersilahkan Roh Kudus untuk merangkum kita, supaya dengan demikian kita selamat
lahir dan batin sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan karsanya. Karena segala-galanya akhirnya seperti dikatakan oleh Paulus pada bagian akhir, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Asal makin dimuliakanlah Gusti kita, AMDG. Begitu, Bu. Saya kira perlahan-lahan kita boleh meyakini kepercayaan bahwa Tuhan melindungi kita, menjaga kita, karena Dia yang punya kerja seluruhnya. Amin. Amin. Sangat menginspirasi sekali, Romo. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan untuk keselamatan kita sampai akhir, ya Romo ya? Iya, betul. Baiklah Romo, sekarang kita jeda sebentar ya Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua ya Romo ya. Iya. Membincangkan tentang bacaan Injil Lukas ya Romo. Benar. Tapi sebelumnya Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali sebagai pengingat kepada sahabat yang baru bergabung di acara ini poin yang terkait dengan segmen pertama tadi Romo, dalam bacaan pertama tadi maksud saya. Tadi telah direnungkan surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang menegaskan bahwa kita boleh bersyukur karena diikut sertakan dalam karya Allah. Pun kalau kadang-kadang terasa berat dan sulit. Sebab apa? Sebab betapapun beratnya, kita dinaungi oleh Roh Kudus yang akan membuat kita mampu untuk menjawab panggilan Allah, bergabung dalam karya penyelamatan Allah. Itu pokok yang kita renungkan pada bagian pertama tadi. Dan untuk bacaan Injil hari ini, kabar sukacita apakah yang akan Romo sampaikan, Romo? Kabar sukacita yang kadang-kadang membuat saya itu terpesona kalau membaca Injil. Bayangkan, pada waktu itu belum ada pengeras suara. Yeah. Dan Lukas mengatakan, berkerumunlah beribu-ribu orang. Bayangkan, bagaimana suara Tuhan Yesus? Kalau ada beribu-ribu orang. Yeah. Kalau sekarang ini ada demo yang mungkin hanya 800 orang. Oh, jangankan 800 orang. 200 orang pun orang sudah sibuk mencari toa. Ini beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Bagi saya,
Ini menandakan bahwa Yesus itu seseorang yang memiliki daya bicara dan daya pikat yang bukan main. Dan karena itu, begitu banyak orang dengan penuh sukacita mendekat, berkumpul, bersatu di sekitar Yesus. Bukan dengan tentara dan polisi yang banyak. Enggak. Ini adalah suatu pertemuan dari hati ke hati. Bayangin, beribu-ribu orang. Itu berarti bahwa hati mereka terpikat oleh Tuhan Yesus. Dalam kerangka itu, mungkin kita bisa membayangkan bahwa Tuhan Yesus perlu juga sedikit mengorganisir orang yang begitu banyak. Ya. Dia membutuhkan bantuan banyak orang untuk dapat menemani pelayanan Tuhan Yesus bagi beribu-ribu orang. Itulah para rasul dan murid-murid istimewa Tuhan Yesus. Mereka inilah yang mendapat briefing khusus. Dikatakan, Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Ini briefing khusus. Dan pada hemat saya, briefing ini sungguh-sungguh perlu. Cobalah dibaca. Waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Para saudari-saudara sekalian, kalau Anda mengikuti seseorang yang diikuti oleh ribuan orang, hanya orang yang sungguh hebat yang dapat membawa orang begitu banyak. Tapi berikutnya, apabila beliau, orang itu, berkenan mengajak kita bergabung dan membantu beliau untuk melayani beliau dalam kerangka melayani beribu-ribu orang, tentu saja kita boleh, para rasul dan para murid, boleh merasa bangga. Ya. Bekerja sama dengan seseorang yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus waspada. Karena kebanggaan murid-murid Yesus dapat menjadi kesombongan. Dan kalau sombong, lalu bisa menjadi munafik seperti kaum Farisi. Oleh sebab itulah, pertama-tama Tuhan Yesus ngomong dulu dengan para murid. Tuhan Yesus sangat memahami manusia. Ya para rasul, ya para murid, ya kita-kita zaman sekarang ini. Yang kadang-kadang munafik. Munafiknya bagaimana? Munafiknya adalah mengatakan ini itu bagus sekali, ini ajaran Yesus. Kita sendiri nggak melakukan. Kesanalah kita harus pergi. Kita sendiri nggak ikut ke sana. Betapa sering kita melakukan hal itu. Ya. Kita mengatakan kepada si A, si B, si C, kamu penjahat. Barangkali Yesus waspada sekali. Maka dia pakai kata, waspadalah. Jangan sampai para murid jatuh ke dalam suatu sikap haus kuasa, gila penghormatan, merasa mereka adalah yang paling baik.
orang lain itu tidak begitu bagus. Orang lain itu suka bohong. Lupa bahwa kadang-kadang kita juga sering meninggalkan Tuhan. Lupa bahwa kita kerap lemah. Tidak jujur kepada diri sendiri, tidak jujur kepada sesama, tidak jujur kepada Tuhan. Maka dia ingatkan, awas loh. Apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan yang kalian bisikkan ke telinga dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Kita tahu bahwa tidak jarang kita menyembunyikan A atau B atau C yang padahal harus dibuka. Tidak jarang kita sendiri lupa pada Tuhan. Walaupun mengatakan diri, saya murid Kristus. Dengan demikian, apa yang dikatakan dalam Lukas hari ini, pada hemat saya, perlu kita catat dalam hati kita. Tentu saja, kadang-kadang kita melupakan mengerjakan tugas kita yang dari Tuhan, itu karena lupa. Oke. Kadang-kadang kita tidak melakukan itu karena malas. Bisa saja. Kadang-kadang kita tidak melakukan ini dan itu karena takut pada lingkungan kita. Maka dari itu Tuhan mengatakan, jangan kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa. Sebetulnya ingin ditekankan di sini, lawang kamu itu teman saya kok, takut pada ini dan itu. Yang ingin tampaknya digarisbawahi oleh Lukas adalah, penuhlah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada Tuhan Yesus dan bukan pada kehebatanmu sendiri. Bukan pada suksesmu sendiri. Bukan bahwa kamu pasti akan beres. Enggak. Kamu sendiri juga kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang melupakan Tuhan. Kadang-kadang mengkhianati Tuhan. Jadi, tidak lebih dari orang lain juga. Lupa. Itulah yang sering terjadi. Lupa apa? Lupa bahwa yang menyebabkan kita dapat ikut Tuhan itu bukan otak kita. Itu bukan otot kita. Itu bukan keterampilan kita, itu bukan kepintaran kita, itu bukan ijazah kita, itu bukan kekuasaan kita. Yang memungkinkan adalah Roh Tuhan. Maka Filipus pernah mengatakan, ayolah ikut karena Tuhan Dialah yang memimpin kita. Dan Paulus dalam hal ini tadi mengatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Tuhan memakai perumpamaan yang sebetulnya sangat bagus. Apa yang dia katakan? Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Yang dipakai contoh adalah burung pipit yang kecil. Dia tidak bicara mengenai burung cendrawasih yang hebat. Atau burung merak yang perkasa.
atau berbagai macam binatang yang hebat sampai dengan gajah. Bukan. Kalau itu ya orang bilang tentu saja itu dijaga oleh Tuhan. Enggak, Tuhan mengatakan burung pipit tak seekor pun dilupakan Allah. Dari lain pihak tentu saja kita bilang, ya tapi burung pipit memang bagus suaranya. Itu seringkali menyebabkan sukacita pada sore hari, pada waktu kita duduk-duduk, minum teh dan sebagainya. Burung pipit atau berbagai macam burung yang memberi kegembiraan. Tuhan menangkap. Pasti akan mengatakan begitu, oh, itu memang ciptaan yang bagus. Ntar dulu. Tuhan Yesus masih punya perumpamaan yang cakep. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Yang mau dikatakan adalah Allah Bapa tidak lupa kepadamu. Kamu secara keseluruhan. Bahkan rambut di kepalamu. Coba. Berapa banyak di antara kita yang lupa sisiran? Ya. Berapa banyak di antara kita yang berhari-hari tidak mencuci rambut? Walaupun tentu saja ada yang menghiasi rambutnya hebat sekali. Tapi yang ingin ditekankan Tuhan adalah rambut itu kan satu bagian kecil dari manusia. Nah, kalau satu bagian kecil dari manusia saja itu dipelihara oleh Tuhan dan dikatakan di sini terhitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 dihitung semuanya. Coba siapa di antara kita yang sudah pernah menghitung rambut kita? Belum pernah. Dikatakan di sini Tuhan menghitung. Artinya apa? Kita terhitung. Terhitung adalah suatu ungkapan dalam bahasa Indonesia dan di dalam hal ini cocok dengan yang dikatakan Lukas. Terhitung berarti dipedulikan, diperhatikan, dimasukkan dalam hati kita. Orang yang nggak terhitung itu pada waktu ada pesta dia nggak dapat piring. Kalau tidak terhitung, maka kita tidak dapat es krim. Kalau tidak terhitung, maka kita tidak mendapat medali. Nggak usah medali. Diingat bahwa kamu duduk di sana. Aku tadi tahu bahwa kamu duduk di sana. Itu sudah kerap kali suatu kegembiraan luar biasa. Nah, Tuhan memandang kita bagaikan orang yang menghitung rambut kita satu demi satu. Kadang-kadang kita mengambil rambut kita yang mungkin terasa terlalu panjang, atau rambut yang sudah keputih-putihan, atau entah apapun juga. Betapa sering kita melihat bapak-bapak mencabut-cabut janggutnya, dibuang. Tuhan Allah Bapa kita enggak membuang kita. Bayangin, apa artinya ini? Kalau Lukas menunjukkan betapa Allah benar-benar mencintai kita. Para saudari-saudara sekalian, dalam renungan pertama tadi,
saya mengajak kita sadar untuk bersyukur bahwa kita diikut sertakan dalam karya penyelamatan Allah. Dalam proyek besar Allah, menyelamatkan manusia, menyelenggarakan hidup manusia. Berarti kita anggota tim kerja dari Allah. Tidak hanya itu. Karena anggota tim kerja bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan. Tuhan lebih. Tuhan bersikap lebih mendalam. Bukan hanya mengumpulkan sekian banyak pekerja, tetapi rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan pada akhirnya dikatakan, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apa yang mau dikatakan di sini? Yang mau dikatakan di sini adalah betapa bagi Tuhan kita adalah berharga, penuh dengan nilai. Pun kalau semua orang menghina kita, Allah menghargai kita. Juga kalau sebenarnya, kalau dipikir baik-baik, apa sih kemampuan kita? Seberapa sih kita berbuat untuk Allah? Coba dihitung. Setiap harinya, berapa menit, berapa detik kita ingat pada Tuhan. Tuhan mengatakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Para saudari dan saudara sekalian, bersama dengan Lukas, marilah kita bersyukur, berterima kasih bahwa Allah tidak melupakan kita. Dia merangkul kita dalam karya besarnya. Tidak hanya itu, Dia menyimpan kita dalam hatinya yang penuh cinta kasih. Tak akan dilupakan, tak akan dibuang, karena Allah, Bapa kita, mencintai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Begitu. Romo. Jadi kita diikutsertakan dalam penyelamatan Allah ya Romo ya? Benar. Terima kasih Romo. Sungguh menginspirasi sekali. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semua bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik ya Romo ya? Iya. Dan sekarang Romo sebagai penutup kita akhiri dengan doa penutup, kemudian kita lanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Marty. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa, Aba kami, syukur dan terima kasih atas perhatian-Mu dan cinta-Mu yang tak terhingga kepada kami semua yang Kau perkenankan ikut serta dalam karya-Mu yang agung. Lebih dari itu, kami bersyukur bahwa kami semua satu persatu, orang demi orang, seluruh diri kami, Kau simpan dalam hati-Mu, menjadi bagian dari hidup-Mu dan keluarga-Mu. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami selalu sadar akan cinta-Mu, dan karena itu boleh mewartakan cinta-Mu itu kepada sesama kami.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini diharapkan kita semua dapat menemukan Tuhan sebagai pribadi yang begitu dekat dan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Bernardus Subroto Marti Atmojo SJ pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. For you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in
so we all will see the light. Oh Lord, yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Oh, yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia.